Dan untuk mengetahui lebih banyak tentang blok Masela, Ahmad Murodi akan memaparkan datanya untuk Anda. Silahkan, Dodi. Baik, terima kasih Luisa dan pemirsa. Memang cadangan blok Masela itu pertama kali baru diketahui tahun 2000 yang lalu, tapi kemudian prosesnya untuk menentukan bagaimana cara mengolah blok Masela itu baru selesai tahun ini, yaitu melalui skema darat. Tapi kemudian tahapannya masih sangat panjang, karena setelah ini baru akan dilakukan itu pendetailan proyek yang akan dilakukan oleh INPEX tahun 2016 sampai 2018. Kemudian nanti akan ada tender-tender, kemudian konstruksinya. Jadi kita baru akan mendapatkan atau bisa mendapatkan manfaat atau dari gas itu sendiri itu tahun 2024. Fase pertama nanti adalah fase eksplorasi 10 tahun pertama, baru kemudian 20 tahun berikutnya itu adalah fase produksi. Kita akan mulai membahas tentang polemik blok Masela ini dari hal kepemilikannya dulu. Ya, kepemilikannya 60% masih dikuasai oleh Inpex Masela, kemudian 30% oleh Shell Upstream Overseas, baru kemudian 10% dimiliki oleh PT IMP Energy Indonesia. Nah, ini memang kontrak kerjasamanya atau KKS-nya itu ditandatangani pada 16 November 1998 dan baru selesai nanti di tahun 2028. Di dalam kontrak itu sendiri tercantum klausul untuk Plan of Development-nya atau POD-nya yang pertama pada bulan Desember 2010. Nah, sekarang kita akan lihat lokasinya. Sebetulnya ada di mana blok Masela ini? Ya, itu dia. Blok Masela sebetulnya berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, begitu, dan dia sangat dekat dengan Pulau Saumlaki dan juga Kepulauan Tanimbar. Dan secara geografis sendiri, blok Masela sebetulnya berada di selatan Provinsi Maluku, berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur dan juga Papua. Dan kalau negaranya sendiri berbatasan dengan Timor Leste dan juga Australia. Bahkan sebetulnya blok Masela ini punya jarak hanya kurang dari 1000 mil dari Darwin, Australia. Ini jauh lebih dekat dibandingkan jarak dari blok Masela ke misalnya ya ke Ambon yang merupakan ibu kota Maluku. Selanjutnya kita akan coba lihat potensinya. Iya, potensi untuk blok Masela sendiri 10,73 TCF atau triliun cubic feet cadangan tersertifikasi. Dengan angka ini berarti sangat besar cadangan gas yang kita miliki, dan ini makanya wajar kalau misalnya blok Masela itu sering disebut sebagai lapangan gas abadi. Bahkan pemerintah juga mengklaim bahwa dalam 70 tahun ke depan itu cadangan gas dari blok Masela tidak akan habis. Dan kemudian juga ada klaim bahwa kalau nanti blok Masela ini sudah beroperasi, maka kita bisa melebihi Qatar yang kita tahu kaya karena gas. Kemudian kapasitas kilang yang dibutuhkan sebanyak 7,5 MTPA atau million ton per annum, kemudian 1.200 MMSCFD, ini adalah million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari untuk produksi gasnya. Kemudian untuk produksi kondensatnya sebanyak 24.460 BPD atau barel per day atau barel per hari. Itu potensinya. Sekarang kita lihat skema kilang minyaknya. Ini ada dua dan sempat menimbulkan argumentasi antara dua kementerian ketika itu, skema kilang apung dan juga skema pipa dan kilang darat. Nah, kalau Anda ingat pemirsa, mungkin ini perbincangan atau kegaduhannya itu dimulai di bulan September tahun lalu, begitu, di mana ketika itu Menko Maritim Rizal Ramli menolak rekomendasi dari SKK Migas yang ingin skema kilang apung diaplikasikan untuk blok Masela. Kalau kita lihat biayanya untuk kilang apung sendiri ini yang di-endorse oleh Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi dan juga didukung oleh Menteri SDM Sudirman Said 14,8 miliar US dollar. Kemudian biaya operasionalnya per tahun adalah 304 juta US dollar. Nah, kemudian yang sebelah kanan skema pipa dan kilang darat ini yang diinginkan oleh Menko Maritim Rizal Ramli. Kalau Anda lihat pemirsa, memang jauh lebih mahal ya, sekitar 4,5 miliar USD lebih mahal daripada skema kilang apung ini untuk biaya produksinya, konstruksinya maksud kami, dan kemudian biaya operasional per tahunnya juga sedikit lebih mahal 52 juta US dollar. Tapi kemudian kenapa yang dipilih adalah pipa dan kilang darat? Karena ini memiliki multiplier effect atau efek berganda, yaitu untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut, sedangkan juga itu dari segi industri juga tumbuh, mulai industri pupuk, industri petrokimia, dan juga industri baja. Nah, kira-kira itu tadi beberapa informasi terkait dengan polemik blok Masela. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama Prime Time.